Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita yaitu dengan secure design. Sebentar, saya ini kan ya. Baik. Jadi kalau kita melanjutkan topiknya bahwa kalau kita sebelumnya, maaf ini saya ambil tablet dulu ya. Oh ya, sebentar. Aduh ini, maaf agak berantakan sebentar. Oke. Kalau sebelumnya kita belajar tentang secure atau security requirement. Nah, sekarang kita bicara tentang secure design. Jadi kalau kita mengikuti alur SDLC ya, Software Development Life Cycle atau yang biasanya ada beberapa pendekatan ya. Kalau kita unroll, misalnya seperti waterfall, agile segala macamnya. Tapi kalau kita unroll, kita tetap dari sini gitu ya, kita ke kanan. Jadi urutannya minggu lalu kita bahas tentang secure eh, eh, requirementnya. Kemudian nanti juga tugas-tugas belum saya buatkan tempatnya. Nah sekarang kita mengajak pada bagian kedua yaitu design. Jadi kalau kita lihat sudah ada requirementnya dari sisi yang akan memiliki aplikasinya atau softwarenya ini, maka sekarang ini bagian dari desainer untuk mendesain eh, software atau aplikasi tersebut. Ada desain-desain yang terkait dengan requirement, functional requirement, ya, requirement yang terkait dengan fungsionalitas. Kemudian kita juga akan melihat yang terkait dengan security-nya. Ya. Nah, kalau kita terkait dengan masalah desain, ya, masalah desain ini tuh kalau dari kacamata kesalahan, ini masalah desain terkait dengan eh, flow-nya. Jadi kita belum bicara soal kodenya karena kodenya belum dibuat ya. Ya kan bukan bugs. Kalau bugs itu nanti adalah kesalahan kita ketika kita membuat kodenya. Jadi ini bugsnya belum ada ya, karena jadi baru logiknya aja. Logiknya masuk akal nggak, urutan actionnya atau algoritmanya ya. Ini masalah desainnya terkait dengan ininya gitu. Nah memang ini penting ya, karena masalah, kalau kita lihat masalah baik itu fungsional dan terutama security yang terjadi di production, kalau sudah terjadi nanti di bagian akhir, maka biayanya akan menjadi 100 kali lebih mahal ketika dibandingkan dengan ketika kita memperbaiki masalah ini pada fase desain ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang specification ya atau requirement itu di sebelumnya, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita melakukan yang ini ya. Ya bisa kita desain tuh blueprint dan nantinya ada bagian coding. Sekarang kita di sini ya pada tahap ini ya. Ya. Nah, eh, contoh kesalahan desain ini ada YouTube-nya juga ya, nanti Anda bisa lihat, nanti materi ini akan saya berikan jadi linknya bisa Anda lihat ya. Contoh nih kesalahan desain, ini contoh, salah satu contoh ya, yaitu tidak melakukan verifikasi email. Banyak aplikasi yang tidak melakukan verifikasi email. Jadi ini kalau kita lihat sekarang ini bukan aplikasi yang lama, mungkin 10 tahun yang lalu, enggak. Ini aplikasi-aplikasi yang sekarang pun masih ada kesalahan seperti ini. Ya. Jadi ketika kita misalnya membuat sebuah account di sebuah layanan, misalnya kita punya sebuah aplikasi untuk layanan apapun ya namanya aplikasi tersebut, kemudian user diminta untuk mendaftarkan diri. Nah, mendaftarkan diri salah satunya diminta untuk mengisikan alamat email ya sebagai account. Kemudian account dibuat, tetapi email tidak diverifikasi. Ini kejadian banyak sekali, kejadian seperti ini ya. Yang mana ini sebetulnya salah. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Yang benar harusnya ya urutannya itu adalah pengguna mengisikan alamat email ya sebagai account ya. Kemudian email dikirimkan dengan tautan link ya yang unik ya. Jadi ini tuh ya mungkin bisa dianggap sebagai OTP lah ya, mungkin some kind of OTP ya. Nah kemudian kita memastikan dulu apakah emailnya ini valid atau enggak ya. Jadi ini untuk memastikan email ini valid atau enggak ya. Email valid, nah ini ya, atau tidak ya. Nah caranya kita menunggu jawaban itu ya, tunggu pengguna melakukan klik terhadap tautan untuk verifikasi. Berarti kalau sudah ini berarti email valid ya. Berarti setelah itu akun dibuat ya, setelah sistem mendapatkan verifikasi tersebut.
Jadi kita tahu bahwa orang yang bersangkutan Kita tahu. itu yang mendaftarkan itu dia memang memiliki akun email tersebut. Ya, ini banyak aplikasi yang salah ya, tidak melakukan ini, ya, sehingga akibat ini bisa berdapat berakibat fatal. Ya, orang lain dapat membuat akun kita dengan alamat email dia, sehingga kita nggak bisa punya layanan gitu. Jadi kalau kita, aduh ini ada orang ini ya, kita ingin blokir supaya dia nggak bisa mendapatkan layanan tersebut, kita buat aja akun layanan, kita kasih alamat email dia ya. Terus account dibuatkan ya. Jadi dia nggak akan bisa buat nggak bisa buat account dengan alamat emailnya dia malah ya. Itu satu. Reset password juga biasanya dikirim ke account tersebut. Jadi kalau kita membuatkan account atas nama orang lain juga ya, nanti reset password dikirim ke account tersebut ya. Ini apa sih maksudnya, kan dia bingung juga ya. Eh, Terus bisa lagi kita bisa melihat lagi transaksinya ya. Kadang-kadang ada layanan yang transaksinya itu bukti transaksi dikirim ke email. Jadi transaksi bisa kelihatan juga ya. Eh, nah ini biasanya kalau orang punya email-email yang apa ya, generik gitu. Misalnya kalau alamat email saya Budi itu, wah, udah pasti banyak yang pakai ya Budi ini. Jangan kan gitu ya. Saya punya email kan email saya tuh Rahart ya, jarang ya. Rahart@gmail gitu ya. @gmail. Ternyata ada orang salah gitu ya, salah juga. Dia nggak tahu ya, saya akunnya mungkin dia Raharjo Ya. atau Raharts atau apa gitu ya, pakai Gmail gitu. Dan dia, saya lupa transaksinya apa ya, apakah transaksinya di mana ya, saya lupa ya. Nah itu transaksinya itu bisa kelihatan oleh saya. Jadi saya tahu transaksi-transaksi dia gitu ya. Nah, itu yang terjadi adalah seperti itu. Jadi dia beli waktu itu apa ya, pakai hardware atau apa ya. Bahkan waktu itu BCA juga sempat ya seperti itu ya. Oke ya, jadi nanti kalau Anda mendesain sebuah sistem ya untuk apa account ya, ini harus urutannya harus yang benar ya, jangan yang salah ini. Ya. Sampai sekarang ini masih kejadian, sampai perusahaan besar pun ya. Jadi ini kesalahan dari sisi desain ya. Ini mau dikodingkan implementasi dari kode ini mau dikodingkan dalam PHP, Python, Go atau apapun tetap aja ya. Kalau urutannya salah ya akan tetap salah ya. Jadi ini kesalahan desain ya, suatu kesalahan desain. Nah, kalau kita bicara tentang desain, desain itu bentuknya seperti apa? Ya. Kalau kita tanyakan ke orang arsitek ya, arsitektur, kalau tolong desainkan rumah saya. Desainnya bentuknya apa? Dia mungkin bentuknya adalah blueprint ya, misalnya kalau arsitektur ya, blueprint ya, print diagram itu ya, diagram rumah kita ya ada blueprintnya segala macam. Desain itu belum bentuknya blueprint ya. Ya. Kalau dulu, nah kalau kita mendesainkan sebuah sistem atau aplikasi atau software, maka bentuknya kayak apa? Nah, ini ya. Awal-awalnya itu kita deskriptif ya, teks dengan gambar dengan bahasa natural. Jadi kita sebutkan, misalnya saya ingin membuat sebuah aplikasi untuk terima bantuan sosial gini gini gini, syaratnya adalah ini, usernya adalah ini gitu ya. Tapi kalau yang bentuknya teks ini ya dengan bahasa natural ini seringkali ada masalah karena ambigus ya, ambigu ya. Misalnya di situ cuma disebutkan misalnya usernya banyak, usernya maaf sambil batuk nih, usernya banyak, maksudnya banyak tuh berapa ya? Banyak itu apakah 50 banyak, 500 banyak, 5.000 banyak, atau 5 juta banyak ya. Kita nggak tahu ya banyak tuh berapa gitu ya. Ini dapat menampung user akan jumlahnya akan banyak. Sistem kita harus cepat ya. Cepat itu apa gitu ya. Nah, atau ini harus apa ya? Mungkin harus diverifikasi secara aman. Nah, itu aman maksudnya gimana ya? Tetapi agar ini enggak ya, agar ini mulai bagus ya, maka mulai lebih tidak ambigu, maka dibuatkan diagram-diagram, notasi-notasi, angka-angka yang lebih jelas. Gitu ya. Misalnya kalau kita buat juga, eh, kalau kita membuat program kan kita juga harus buat kayak flowchart gitu ya. Nah, oh iya, iya pakai flowchart, oke, bisa juga pakai flowchart. Tapi
Kadang-kadang, wah itu terlalu detail segala macam. Kita pengen buat bukan flowchart tapi state diagram. Oh boleh juga ya. Atau data flow diagram atau UML atau apapun ya. Jadi desain ini sebetulnya akan memiliki banyak format. Nah format ini tuh biasanya nanti yang penting tuh apa? Ini adalah sebuah dokumen yang disepakati antara pemilik aplikasi dan desainer kan ya nantinya. Dan nanti harus bisa dibaca oleh developer. Jadi kan nanti ada user ya, pemilik aplikasi ya. Jadi ini adalah bahasa yang disepakati oleh user ya, desainer ya, dan nanti developernya ya. Developernya atau codernya ya. Jadi ini semuanya memiliki bahasa yang sama untuk ini ya, untuk dokumentasi sehingga nggak salah itu. Itulah sebabnya ini pakai apa? Oh, developer biasanya pakai ini, user biasanya pakai ini. Nah, ini ya, jadi ini bentuknya bebas ya sebetulnya. Ya. Yang penting disepakati oleh tiga pihak ini. Ya. Desain. Nah, untuk fungsional bentuknya seperti ini. Nah, security juga mengikuti apa yang dilakukan di bagian fungsional. Jadi kalau fungsionalnya dibuat dengan menggunakan UML, maka bisa juga nggak ya security-nya itu menggunakan UML juga ya. Sehingga desainnya bentuknya ya, bentuk dari bentuknya desain itu seperti apa ya, mengikuti yang sudah ada. Ya. Ini kalau kita bicara tentang normal ya. Nah, desain. Kalau kita dikaitkan dengan yang biasanya itu maksudnya conventional SDLC ya, kan ada requirement tadi ya. Nah, requirement itu adalah mendefinisikan sesuatu yang harusnya terjadi dan kemudian diimplementasikan dengan desain. Jadi kalau kita buat requirement, ini harus apa ya, requirement-nya aplikasi dapat diakses dengan menggunakan web, nah berarti oke ya. Jadi ini requirement-nya didefinisikan, ini adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Ya, kemudian nanti diimplementasikan desain, desainnya nanti dimungkinkan oleh developer ya. Jadi ini ada requirement atau kita juga bisa membuat requirement-nya lebih detail lagi, kita sebutnya spesifikasi ya, ini requirement ya. Ya. Nah, jadi requirement ini nanti diimplementasikan. Kemudian dari implementasi ini nanti kita bandingkan implementasinya sesuai nggak dengan ruang multiplier. Jadi dengan spesifikasi. Misal saya ingin membuat sebuah multiplier. Multiplier, misalnya saya membuat multiplier yang mana C itu adalah A dikali B gitu ya, misalnya multiplier. Ini A-nya misalnya 8 bit, B-nya 8 bit gitu ya, misalnya multiplier 8 bit, 8 bit. Ini requirement tingkat rendah aja ya. Berarti nanti C-nya adalah, nanti kita lihat kalau 8 bit maksimum, 8 bit maksimum, maka C-nya ini harus berapa bitnya ya, jumlah bitnya nanti kita sesuaikan. Nah, jadi kalau kita bilang requirement, spesifikasinya saya ingin membuat sebuah multiplier dengan kondisi seperti ini gitu ya. Maka kemudian nanti diimplementasikanlah si multiplier ini ya, diimplementasikan ya. Didesain, diimplementasikan. Nah, setelah selesai, bagaimana kita tahu bahwa yang dibuat itu tadi ya sudah sesuai dengan spesifikasi, bahwa nanti kita ngecek bahwa ini apakah sama dengan yang kita inginkan ya. Nah, ini nanti kita bicara tentang testing dan verification nanti ya. Itu ada topik terpisah. Tapi ini intinya adalah kalau kita buat ini ya, ini sebagai dokumen yang kita jadi pegangan ya. Jadi dokumen yang jadi pegangan ketika nanti itu diimplementasikan ya setelah selesai. Jadi kalau di sini udah salah ya nanti implementasinya salah juga ya. Ya. Gitu ya. Kalau ini kondisi normal ya, kalau kondisi normal ini biasanya normal ya. Kalau security requirement, nah bedanya adalah security adalah mendefinisikan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Kalau tadi fungsional adalah sesuatu yang terjadi ya, yang harusnya terjadi, ini sekarang mendefinisikan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Misalnya akses tidak boleh dilakukan secara concurrent oleh user yang sama. Gitu. Nah itu menunjukkan sesuatu yang tidak boleh terjadi ya. Nggak boleh tuh ada satu user mengakses 2 kali bersamaan dari 2 device yang berbeda. Nah itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya. Kalau tadi requirement-nya user bisa mengakses ini, kalau ini user tidak boleh kalau apa gitu ya. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh terjadi.
Ini biasanya kita ini kalau kita fokusnya di security adalah dari kacamata security. Tapi ada juga kalau kita membuat sebuah sistem ya, kita bisa juga adalah mendefinisikan sesuatu yang tidak boleh terjadi ini dalam masalah safety ya. Bisa juga agak sedikit berbeda safety itu nanti kita ketika bagian testing nanti kita bicarakan soal itu ya. Jadi kalau fungsional ini mendefinisikan sesuatu yang harusnya terjadi ya. Saya hapus dulu ini. Ya ini artinya sesuatu yang harusnya terjadi kalau ini fungsional ya, functional requirement ya. Ya. Nah kalau security ya, nah ini nantinya ya si security requirement ya, sorry ini security requirement ya. Nanti saya buka ya. Jadi ini kalau ini adalah security requirement ya, mendefinisikan sesuatu yang tidak boleh terjadi ya. Nah, nanti ini desainnya diterapkan dalam bentuk control ya. Jadi ini security kan mendefinisikan maaf. Ini saya buat ini saya update aja ya. Oke. Jadi mendefinisikan sesuatu maaf ya, ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Nah, nanti ini ya kan ada security requirement ya, maka si desainnya nanti bentuknya adalah kendali atau kontrol. Misalnya ya ini nanti bentuknya ya. Jadi ini treatment, maka dimutanya adalah bentuknya adalah kendali atau kontrol. Misalnya tadi tidak boleh concurrent. Gimana cara mendesain supaya tidak boleh concurrent ya? Jadi kontrolnya gitu ya. Gitu ya. Nah, selain security requirement kalau kita lihat ya di depan tadi ya di minggu lalu juga sebenarnya kita ada juga abuse, misuse dan lain-lain sebagainya itu bisa kita definisikan juga ya. Ini contoh-contoh ya tadi contoh ya. Pengguna requirement ya, ini security requirement ya, bukan functional tapi tadi ya security requirement kayak gini. Pengguna tidak boleh login dari dua atau lebih ya tempat yang berbeda. Jadi parallel concurrent login is not allowed gitu ya. Ini kalau kita ini ini lebih define ya, sebentar saya tulisnya lebih ini ya. Jadi parallel concurrent is not allowed gitu ya. Is not allowed gitu maksudnya. Gitu ya. Security requirement-nya kayak gini ya. Nah, jadi pengguna tidak boleh login dari dua tempat yang berbeda. Ya. Nah, berarti nanti kita harus menyiapkan ya. Gimana sih cara ngujinya ya dua login dari saat bersamaan ya. Nanti ya itu harus kita bikin ya. Gimana caranya? Manual, otomatis gitu ya. Nah, kalau kita bilang seperti ini, maka harus ada jawaban dari desainnya adalah, nah ini. Ya. Itu dijawab dengan desain kendalinya adalah caranya adalah dengan berarti agar ini requirement ini dipenuhi dengan desain adalah kita akan membatasi akses dengan melihat cookies, nomor IP, jenis browser dan jenis komputer lainnya. Kalau dulu kita hanya cukup dengan cookies saja ya, cookies. Sekarang ini dalam segi desain kita juga bilang nggak cukup dengan cookies ya, mungkin kita cookies plus nomor IP atau cookies plus identitas komputer lainnya atau mungkin ini MAC address lah ya, MAC address atau kalau apa namanya pakai handphone email number atau apa ya. Jadi kita juga bisa melakukan seperti itu ya dari konsep desainnya ya. Desainnya bahwa kita akan melakukan ini. Ya. Kemudian kita juga desain kendali selain membatasi dengan ini kita juga mencatatkan misalnya adanya pencatatan ya atau pencatatan nih logging ya tentang kejadian concurrent ini ya. Concurrent tab ya. Tab. Ada upaya-upaya untuk login di dua tempat yang berbeda. Nanti kita ini ditujukan tuh untuk melihat pola apakah ada orang melakukan coba-coba ya atau enggak gitu. Ya. Jadi ini adalah contoh pertama. Ya jadi security room. Ada pertanyaan dulu nggak soal ini ya dari jadi ini ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan sebentar saya stop share dulu. Discard. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Kalau tidak ada kasih jempol dulu supaya saya tahu oke boleh terus. Oke ya. Berarti saya terus ya. Oke. Oke, saya teruskan lagi.
Oke ya. Contoh kedua, jadi ini contoh desain ya, desain kendali. Contoh kedua, eh, password recovery. Misalnya password recovery, kita membuat membuat sebuah requirement bahwa untuk password recovery ya harus ditanyakan, misalnya ditanyakan. Oh, jadi gimana nih password recovery harus ada mekanisme untuk melakukan password recovery. Nah, jawabannya ya desainnya bisa kalau gitu saya nih jawabannya dengan menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Ini misalnya desain kendalinya adalah seperti ini ya. Desain untuk password recovery-nya gitu. Ya misalnya gitu. Atau kita juga membuat desain kendalinya adalah ini kalau ini nanti terlalu statik ya. Bisa nggak kita buat misalnya jawaban yang terbatas jumlahnya atau apa ya pilihannya supaya gampang ya ngeceknya gitu ya. Ini kan nanti desainnya boleh apa aja sih sebetulnya. Cuma nanti kita harus memikirkan juga bagaimana desain ini nanti diimplementasikan ya, how to implementasi. Nanti how to code this ya. Jadi kita juga mulai mikir ya. Meskipun pada awal desain itu kita nggak penting ini ya code-nya, tapi kita harus memikirkan supaya desain ini itu implementable lah ya caranya. Ya. Jadi ini adanya requirement password recovery. Kalau password minta di recovery, nah desainnya kayak gini ya. Bisa. Oke, kita ambil desainnya. Nanti ditanyakan warna favorit dari orang yang bersangkutan atau nama binatangnya ya. Tapi ini ada plus dan kontranya ya. Jadi kita menganalisis juga kehebatan atau kebagusan desainnya juga udah bisa ya. Misalnya ada requirement-nya ya untuk seperti itu, desainnya si desainer menjawabnya oke, nanti kami akan merumuskan bahwa desainnya itu harus user akan menjawab pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Misalnya usernya diminta untuk menjawab nama favoritnya kemudian disimpan ya, sehingga nanti kalau mau password recovery dia akan ditanya lagi warna favorit Anda apa gitu ya. Oh tapi ini terbatas jumlahnya ya. Jadi desain ini meskipun sudah ada, nah ini bisa kita lihat ini desainnya agak sedikit lemah ya. Kenapa? Karena warnanya terbatas ya. Merah, biru, hijau itu kan terbatas ya. Hitam, putih ya, jadi terbatas. Jadi kalau orang melakukan brute force nanti dia akan coba dengan warna-warna ini dulu gitu ya. Bisa nggak yang warnanya yang lain ya? Wah, warna favorit. Warna favoritnya dengan menggunakan hex. Aduh ya, tapi nanti itu user biasa maksudnya apa sih ini gitu ya. Dengan menggunakan warna heksadesimal kalau user biasa ditanya gitu bingung juga dia kan ya. Ya. Atau dia misalnya ini desain yang kedua caranya nggak kayak gitu. Nanti dia akan ditanyakan dengan nama binatang peliharaannya misalnya. Desain kontrolnya gitu. Tapi orang-orang kan sering ya mempostingkan nama binatang atau foto binatang peliharaannya di media sosial gitu ya. Ya, kayak ini kasus Paris Hilton. Waktu itu saya lupa aplikasinya apa. Untuk ngeriset passwordnya ditanyakan nama petnya gitu ya. Nah, Paris Hilton dia posting-posting kan, sering posting-posting nama binatang peliharaannya ini ya, udah ketahuan. Jadi di riset aja sama orang passwordnya gitu. Ya. Nah, berarti ini desain kedua juga oke bisa, tapi dia memiliki kelemahan. Nah, nanti dari desain-desain ini bisa di-review juga ya, kebagusannya atau kelemahannya. Tentu saja desainnya bisa kompleks ya, tapi kalau desainnya kompleks nanti dia akan menjadi lebih susah untuk diimplementasikan ya. Jadi kadang nggak make sense juga. Itu kayak kita mendesain rumah ya, mendesain atau rumah atau kantor lah, kantor, kantor. Sebelum masuk ke front desk-nya itu ya, ini kan kantornya untuk supaya memfilter nggak sembarangan orang masuk kantor ya ke front desk-nya itu. Wah, front desk-nya harus lewat satpam dulu di depan. Lewat satpam terus harus naruh ke apalagi harus naruh KTP, harus naruh apa sebelum front desk loh. Jadi kan malesin banget ya. Jadi ada hal yang misalnya bisa lebih secure tapi menjadi tidak menarik ya misal. Ini contoh kedua. Ya. Ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kasih jempol supaya saya bisa terus. Tapi ini, maaf. Tidak ada ya. Kalau ada nanti silahkan bertanya ya. Oke. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau gitu desain kendali bagaimana mendeskripsikannya? Nah, berarti sama dengan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan desain. Ini maksudnya desain apa?
mendesain lainnya ya, desain lainnya ya. Misalnya kalau pakai use case ya kita use case atau UML UML ya. Jadi sama metodenya dengan untuk mendesain ini functional design ya. Jadi kalau ada misalnya desainnya sudah disepakati, kita akan menggunakan yang konvensional ya pakai UML ya udah ini juga harus pakai UML juga definisikannya. Susah juga Pak, ya betul sih, memang nggak gampang ya. Desain kendali juga lagi-lagi ya kita ini agar bahasanya sama dengan bahasa yang digunakan oleh user dan developer ya. Oke, nah itu in general ya, in general mendesain secure design. Nah, baru kita sekarang lebih spesifik lagi detail tentang software security design consideration. Nah, sekarang sebelum ini pertanyaan dulu, silakan kalau ada sebelum kita masuk ke sini. Kalau nggak ada, kasih jempol biar saya terus lagi. Nggak ada ya? Oke. Jadi sekarang kalau kita mau mendesain, konsiderasinya apa sih? Nah, ada macam-macam ya. Jadi in general tadi prinsip-prinsipnya. Sekarang kita konsiderasi. Yang pertama, kita bisa juga melihatnya dari kacamata security principles. Yang mana saya iya, confidentiality, integrity, availability. Jadi kita nanti bisa terjunnya dalam akan ke dalam-dalam. Misalnya nanti di confidentiality-nya ya kita aspek itu ya kita desainnya akan menggunakan kriptografi. Jadi kita akan spesify kita akan menggunakan kriptografi. Oke. Desainnya nanti has function digunakan untuk integrity. Available nanti kita bisa bicara tentang backup ya, data replication. Terus nanti authentication kita juga bisa menggunakan user ID, login dan password atau single sign on atau apa ya, tergantung dari requirement nanti kita implementasikannya dengan SSO misalnya ya dan seterusnya. Nah, sekarang kita bicara satu-satu. Ini ada buku yang bagus juga ya. Mano ya. Dia Mano Paul ini dia bukunya adalah Official ASC2 Guide to the CSSLP. CSSLP itu adalah sertifikasi software security ya. Ini udah bukunya udah lama tetapi dia bagus ya untuk sebagai panduan lah ya. Prinsip-prinsip dari secure design itu apa sih? Nah, ini ada macam-macam dari least privilege, separation of duty, dan segala macam. Ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, least privilege. Ketika kita mendesain, maka kita gunakan access rights seminimal mungkin. Ya, biasanya ini nanti di dalam softwarenya itu nanti kita memang memperkenankan adanya rules yang berbeda-beda ya. Biasanya nanti ini dilakukan secara konfigurasi ya. Biasanya gitu ya. Contoh, saya punya web server ya, web server. Web server kalau dulu dia digunakan menggunakan root dulu ya. Dulu kalau kita jalankan Apache atau ini sebelum zamannya dulu lah banget ya. HTTPD itu dijalankan dengan root ya. Kenapa? Karena dia harus bisa akses directory segala macam segala macam. Oh, ini begitu kalau HTTPD-nya kehajar, maka dia bisa di take over, maka dia take overnya prosesnya itu dengan menggunakan level atau rights-nya root gitu ya. Maka kalau sekarang nggak lagi ya. Jadi kalau kita lihat Apache, kalau kita lihat di instalasi Apache di Linux misalnya ya, maka Apache ini di-install dengan menggunakan user www data, bukan root ya, www data. Kemudian prosesnya juga dijalankan sebagai www data ya. Sehingga kalau nanti Apache-nya ini ada security hole atau apa segala macam, maka yang gagal itu hanya bisa masuk sebagai www data ya dengan rights www data. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngedelete partisi yang bukan haknya segala macam gitu ya. Jadi ini sebagai contoh ya list privilege. Tentu saja Apache kan sudah menggunakan ini. Kalau mau kita jalankan sebagai root juga boleh ya, tetapi itu untuk menunjukkan bahwa Anda ini melanggar. Anda harus tahu bahwa ini akan ada risiko untuk melakukan itu. Ya Pak, tapi si webnya ini kalau saya pakai www data nanti dia nggak bisa ngelihat direktorinya user. Misalnya dulu ada ya
Kalau kita memberikan account di sistem Unix ya, jadi user-user itu bisa punya halaman web ya. Jadi misalnya user itu punya account ke shell semuanya gitu ya. Misalnya apa? Student.itb.ac.id misalnya gitu ya punya account ya. .itb ya. Ini contoh aja ya. Sehingga nanti di directory masing-masing user itu dia bisa buat directory yang namanya public HTML ya. Public HTML. Nah, kemudian nanti dia bisa naruh macam-macam ya di situ. Sehingga nanti si webnya itu bisa diakses sebagai student ya. .itb.ac.id tilde misalnya Budi gitu ya. Budi Raharjo akunnya Budi itu. Nah, nanti si webnya itu akan cari ke directory student itb.ac.id Budi public HTML. Nah, problemnya adalah kalau directory Budi itu unreadable oleh www data ya. Sehingga ini nggak bisa di-serve ya. Kalau pakai root bisa di-serve karena root bisa baca home-nya siapa aja gitu ya. Ini berarti masalah tersendiri. Kalau kita mau provide seperti itu, maka ini, waduh nggak bisa dipakai metodologi seperti ini. Harus kita pikirkan cara lain ya. Jadi ini ada pro dan kontranya tentu saja. Umumnya sekarang ada cara-caranya. Itu sama ya. Kemudian juga kalau kita lihat dulu database ya, database misalnya Microsoft ya, MS SQL Server gitu ya. Server itu adminnya tuh namanya account-nya SA gitu ya. Ya, jadi sama juga ya Microsoft SQL Server itu kita jangan menggunakan admin untuk aplikasi. Atau kalau kita buat program ya dengan MariaDB atau MySQL ataupun Postgre gitu ya. Kita account yang kita pakai adalah account root misalnya. Account root kita pakai. Kenapa? Supaya bisa jalan Pak, ini bisa akses segala macam. Ya, jadi prosesnya ini menggunakan account root. Wah, ini bisa berbahaya. Makanya sekarang nggak lagi ya, si ini juga menggunakan account-nya si MySQL gitu ya. Tetapi usernya ini juga di dalamnya nanti kita buatkan account lagi. Nah, dengan kata lain apa? Kita akan mengecilkan ya, jadi list privilege sehingga kalau softwarenya bocor atau servernya gagal, maka kebocoran itu hanya sebatas si privilege user yang bersangkutan. Contoh lagi, ini ada mail server dulu ya. Mail servernya itu dulu yang di internet banyaknya yang dipakai itu namanya SendMail ya. SendMail salah satu aplikasi ini mail server ya, MTA, yang paling banyak dipakai dulu. Setelah itu ada Qmail, kalau di Windows kan ada Outlook dan lain sebagainya. Sorry, bukan Outlook, Exchange ya. Exchange segala macam mail server, ini mail server ya. Nah, kemudian SendMail ini kalau dulu dijalankannya ini sebagai root ya, dulu. Kenapa? Karena dia harus bisa nerima mail, kemudian mailnya itu ditaruh di append di user mailbox ya, user mailbox. Sehingga kan dia harus menulis ke user mailboxnya, ke file mailboxnya user-user itu. Sehingga ketika send mailnya bobol, wah berantakan semua ya kan dia sebagai root. Nah sekarang Postfix dipisahkan. Untuk user yang terima email dari internet, dia pakai user ID Postfix misalnya ya. Ketika dia harus menulis ke mailboxnya user, dia switch ke user ID root gitu ya. Sehingga kalau bobol dari internet, maka yang bobol tadi masih tetap user ID postfix ya. Jadi dia nggak bobol kemana-mana. Ya, gitu. Jadi kita harus memikirkan list privilege list ya paling sedikit. Ini susahnya. Kalau dulu orang mengembangkan aplikasi ya susah-susah lah kita pakai root aja ya supaya bisa semua. Oracle juga pakai Oracle-nya juga ya supaya gampang semua. Database juga kita buat pakai ya apapun yang ini ya adminnya lah ya kita pakai supaya jalan supaya kita nggak pusing-pusing masalah permission. Aplikasi nanti kita perbaiki setelah aplikasi jalan baru rights-nya kita ubah. Udah aplikasinya jalan segala macam ya di development ketika mau diubah kok jadi nggak jalan permissionnya. Wah daripada pusing-pusing lagi udahlah tetap dijalankan di production sebagai root. Nah inilah sebabnya di awal-awal ketika kita mendesain semuanya harus list privilege ya. Ini oke? Kalau oke jempol, kalau enggak silahkan bertanya. Aspek ini, consideration ini. Gampang ya, ini prinsipnya ya. Oke kah? Jempol kah? Oke ya. Yang kedua, separations of duty. Nah, jadi prinsipnya adalah fungsionalnya itu dipisah-pisahkan. Jadi kita harus compartmentalize ya. Jadi kita bisa dipisah-pisahkan. Misalnya dalam sebuah aplikasi roles-nya bisa macam-macam. Ya, nanti ada operator, petugas, nanti orang yang melakukan backup beda lagi dengan ini ya.
ada admin yang create user, ada lagi ya. Jadi misal ini bisa kita pisah-pisahkan ya roles-nya ya. Ini kita pisah-pisahkan ya. Nanti semuanya itu diatur dengan SOP ya. Nah, jadi kita harus memisah-misahkan ini ya. Bahwa nantinya ya, misalnya roles-nya ada apa? Ada operator ya, ada operatornya ada macam-macam, operator untuk menjalankan, ada operator backup, bahwa ada operator admin gitu ya. Ada roles-nya beda-beda ya. Roles-nya ada separation of duty. Bahwa awal-awalnya ini dikerjakan oleh satu orang. Karena Pak, ini orangnya kurang, Pak. Sebenarnya ini ada 5 roles, Pak. Tapi kita karyawannya cuma satu sekarang ya. Oke, sekarang satu, tapi kita tahu bahwa ini kita butuh 5 orang yang berbeda ya. Oke. Nah, sementara dirangkap aja ini dulu ya. Tapi tetap ya, roles-nya tetap ada. Meskipun orangnya kebetulan sama ya itu ya. Itu masalah operasional ya. Orangnya satu, Pak. Oke. Tapi secara software sudah ada rules-nya ini ya. Jadi jangan satu ya semuanya dilakukan oleh satu orang atau ini aja. Jadi rules-nya ini kita pisah-pisahkan separation of duty ya. Dan ini memang kadang tidak mudah dalam aplikasi karena waduh dia harus backup. Jadi berarti dia harus bisa ngelihat data user. Berarti nanti datanya harus kita encrypt nanti kita lihat itu ya. Tapi secara duty si orang-orangnya harus kita pisahkan. Nah ini yang berikutnya lagi adalah defense in depth. Nah, kalau tadi ini masuk akal Pak gampang. Kalau defense in depth itu biasanya kita buat satu aplikasi. Nah, ini mulai kita berpikir bahwa aplikasi ini harus berlapis-lapis ya. Jadi kalau orang bilang itu lapisan itu kayak onion ya. Ada onion itu ada yang tengahnya ya, terus ada lagi layer luarnya, ada lagi layer luarnya, ada lagi layer luarnya. Kalau onion kan gitu ya. Nah, jadi dia layered gitu ya. Sehingga masalah di satu tempat tidak menjadikan total compromise karena dia harus nembus macam-macam. Makanya kalau di sisi network pun ya, kadang-kadang ini dari internet ya. Ini ada mulai dari firewall. Dia nanti di sini ada kasih lagi gateway, ya, kasih lagi apa gitu ya. Baru nanti di sini aplikasi. Sehingga kalau dia nembus, dia harus nembus ini, harus nembus ini, harus nembus ini ya. Jadi berlapis-lapis ya. Jadi kalau ininya firewallnya gagal, masih ada gateway. Kalau gateway gagal, masih ada apa lagi gitu ya. Tentu saja ini nanti secara performance dia akan menambahkan delay, tapi secara security dia lebih aman ya. Ya nanti kita lihat user experience-nya masih oke nggak. Kalau ini cepat, jadi user experience-nya kelihatannya masih cepat, masih oke satu ya. Padahal dia layered ya. Ya, berarti kita menggunakan zona security yang berbeda. Ini misalnya zonanya internet, nanti ke belakang di sini adalah zonanya intranet, nanti belakang lagi zonanya data center, nanti zonanya apa lagi gitu ya. Jadi gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita bisa pisah-pisahkan. Kemudian ketika nanti dalam programmingnya juga nanti implementasinya ketika orang masukkan sesuatu, nanti sesuatu itu harus kita lakukan validasi dulu ya segala macam ya. Terus misalnya untuk memanggil functionnya itu nggak di-create on the fly, tapi kita menggunakan stored procedure ya. Jadi ada function yang create user, oke, tinggal jalanin create usernya aja. Jadi kita nggak create user kita compose ya, karena nanti perintah-perintahnya itu bisa apa ya direkayasa ya. Jadi kita user nggak tahu stored procedures apa aja yang ada di sistem kita. Kecuali usernya developer atau bagian dari kita ya. Terus ada lagi misalnya tidak memperkenankan dynamic query construction ya. Ini untuk mengurangi adanya injection ya. Ini defense in depth. Nah, ada satu lagi nih ya. Nanti setelah ini siapa lagi yang mau nanya silakan ya. Jadi ada kita juga konsep bahwa fail secure. Kalau fail gagal itu dia masuk ke zona aman, zona secure. Ya. Contoh, kalau kita gagal login, berkali-kali gagal login, beberapa kali ini nanti bisa didefinisikan 3 kali kah, 5 kali kah, atau apapun ya, maka account dikunci. Ya. Jadi ini gitu ya. Kalau di dalam kereta api ya, misalnya per kereta api itu kalau misalnya ada sesuatu yang fail, maka itu jalurnya merah. Jadi kereta api itu nggak boleh maju. Ya. Berhenti. Itu lampunya merah, harus ada nanti orang yang datang dari stasiun terdekat, datang ke masinisnya bilang, oke, kamu boleh jalan lagi. Gitu. Itu juga gitu. Jadi pintunya itu akan jadi fail secure gitu ya. Kadang juga ada fail yang nggak secure.
Begitu dia fail terus direktornya kelihatan gitu ya. Kayak ini juga kalau fail dia lari ke halaman depan misalnya gitu ya. Jadi kalau fail sistemnya nggak bisa maka dia dilarikan ke halaman depan. Tidak bisa menemukan web page yang halaman web page yang diminta maka dia lari ke halaman depan. Ya. Ya, ya, jadi fail secure. Nah, hati-hati nih kadang-kadang kalau kita punya kesalahan kita tidak mengungkapkan rahasia ya. Jadi non verbose. Misalnya di dalam aplikasi kita web based application kita menampilkan file logo gitu ya. Kemudian logonya diubah gitu ya. Awal-awalnya jalan terus begitu diubah nggak ketemu logonya ya. Misalnya dulu logo 1.png ternyata dijadi logo 1.jpg gitu ya. File extension udah berubah ya. Karena mungkin ada yang update gitu. Oh lupa harusnya tetap PNG ini jadi JPG. Pas di load biasanya tuh sering ya aplikasi itu menunjukkan error cannot ini ya cannot access slash img slash logo 1.png berarti orang tahu oh ada directory namanya images ya misal images logo nanti misalnya dia gagalnya logo 1.png ya not found ya found ya. Oh berarti kita tahu ada directory ini ya. Nah nanti directory ini kita coba lihat ya kita traverse apa siapa tahu di sini tuh ada file-file yang salah ini salah konfigurasi atau apa gitu ya. Nah, jadi itu jadi masalah ya. Ya. Nah, jadi misalnya tadi, oh kalau misalnya kita mencari halaman web, misalnya halamannya itu adalah apa faq.html gitu misalnya, nggak ada filenya ini. Nah, si web servernya, oke kalau nggak ada, dia tidak bilang file not found, tapi sama dia dibalikan ke halaman awal ya, ke indeks HTML-nya gitu. Nah, tapi ini akan menjadikan sulit kita untuk melakukan debugging dan ini bisa juga menjadi DOS ya. Kalau nggak bisa, dia larut ke. Jadi orang-orang, kok ini saya ke halaman depan terus, ke sini nggak bisa, halaman depan, halaman depan, halaman depan ya. Jadi dia tidak bisa memberikan layanan ya, denial of service ya. Bukan denial of service nggak bisa diakses, tapi balik lagi ke halaman depan, balik lagi ke halaman depan ya. Jadi gimana gitu ya. Nah ini untuk aspek ini ya, fail secure ini juga harus kita lakukan dengan hati-hati. Karena tadi ya, misalnya kalau gagal account berarti account dikunci. Nah berarti kalau gitu ada orang melakukan attempt untuk ngunci semua user aja. Dia nggak bisa dapat apa-apa ya, tapi semua user dicobain 3 kali, account lock, user kedua lock, user ketiga lock, user keempat lock. Jadi semua user di lock, akibatnya menjadi DOS attack juga gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Oke, untuk yang barusan ini beberapa ini silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi. Kalau nggak ada, jempol. Aman ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Mana nih share saya? Kita lanjutkan lagi. Ya, dah. Sekarang, nah ini mulai yang agak lebih susah-susah harus mikir lagi ya. Ada yang namanya si Mano itu mengatakan economy of mechanism. Ya, the more complex the design of the software, the more likely there are vulnerabilities. Jadi kalau kita mendesain, sederhanakan lah desain. Ya. Nah kalau ada hal-hal yang tidak dibutuhkan, yang usah ditambahkan. Ya, jadi hindari kompleks-kompleks, sederhanakan karena kalau kita membuatnya solusinya atau desainnya kompleks, kemungkinan nantinya ya akan ada vulnerabilities baik desainnya jadi diimplementasikannya salah atau apa ya gitu. Jadi kita harus menyederhanakan simplicity. Nah, inilah orang-orang berkatakan itu kalau requirement-nya ada 75 itu malah bikin bingung ya. Bisa nggak tuh disederhanakan dari 75 ini? Oh ternyata cuma 15 sih sebetulnya. Yang 15 aja. Esensial gitu ya. Ya, jadi bukan hanya fungsional juga, fungsi pengamanan juga yang nggak butuhkan juga ya, itu harus dibuat sederhana, harus dihindari. Ya. Nah, ini nanti kita bicara tentang security versus usability. Jadi nanti ini kita ada lagi bahasannya tentang psychological acceptance. Jadi misalnya gini, nanti ya, password harus 20 karakter. Nah, itu kan menurut saya, waduh, 20 karakter tuh orang pasti susah ngafal. Ya.
maka ini nanti bagian psikologi acceptance ya. Maka yang terjadi apa? Passwordnya ditulis di kertas. Karena nggak mungkin dia bisa ngapalin itu ya. Apalagi kalau dia punya akunnya ada 10 biji gitu ya. Masing-masing passwordnya minimal harus 20 karakter. Berarti dia entah passwordnya sama semua, ya satu sama semua, atau dia tulis tuh panjang-panjang ya, ditaruh di kertas atau ditaruh di bawah keyboard atau apapun ya. Jadi ini harus make sense ya, sehingga sederhana make sense. Nah, susah ya mau mengamankan gitu. Makanya kalau kita buat kayak misal kunci pintu ya, kunci pintu kita buat kunci pintu ceklek gitu, ya sudahlah. 2 kali kunci udah susah. Tapi kalau kunci pintu misalnya ini Pak kuncinya harus 5 kali ceklek 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 5 kali, nggak masuk akal. Garan kenapa ya gitu ya. Terus bukan hanya gitu Pak, nanti harus masukin kunci 5 kali, terus ada pinnya di atasnya, terus ada sidik jari. Wah ini jadi repot banget ya. Kalau tidak itu tidak untuk hal yang umum ya. Mungkin kalau super secure facility tempat nuklir reaktor mungkin ya, tapi kalau yang kayak gini enggak gitu. Jadi kita harus ya fungsinya tuh harus secukupnya. Nah, secukupnya itu yang susah ya. Ya. Jadi nggak usah terlalu heboh gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi nih juga yang namanya complete mediation. Maksudnya apa sih? Contohnya itu adalah access request harus diuji setiap saat ya. Jadi complete mediation dari awal sampai akhir tuh dicek juga. Misalnya nih ya, misalnya di dalam sebuah aplikasi ini ada URL ya. Ini URL-nya ya, apa-apa gitu ya. Misalnya HTTP apa-apa slash akses ya slash user sama dengan ini kelihatan lagi pula ya. Budi Raharjo gitu ya. Oke, terus dia diakses. Oh, bisa. Oke. Orang lihat gimana ya kalau Budinya saya delete ya, mundur-mundurin. Ada nggak user yang namanya Raharjo? Ternyata bisa ya. Dan dia harus bisa lihat datanya tanpa harus login ya. Oh, gitu ya. Nah, jadi ini untuk menunjukkan bahwa segini, web ya. Kalau web itu kan apa sih namanya? Beli putus ya. Dia tuh sebenarnya tanpa session ya, nggak session ya, connectionless lah ya. Jadi kalau kita web ya, ini klien ya, ini web ya, ini server. Kalau web itu protokol HTTP itu kasih di sini get something dikasih jawaban, udah selesai gitu ya. Wah, kalau kita harus bolak-balik gimana? Nah, misalnya ini saya tadi ke sana user melakukan autentikasi dulu. Saya user ID-nya Budi, passwordnya ini. Oke, saya kasih token ya. Wah, oke, berarti berikutnya lagi pakai token ya. Ya, gitu ya. Eh, terus nanti masalahnya kalau misalnya tadi dibalikan token. Nah, ternyata token ini misalnya dikasih dicuri oleh klien 2 ya. Dia maksud itu pakai token yang sama. Berarti masih tetap bisa jalan. Wah, berarti ini harus akses request itu harus diuji setiap saat. Begitu masuk lagi, ya kasih token tapi diuji lagi ya. Misalnya, oh, dia IP-nya masih tetap sama dengan tadi enggak ya. Jadi ini aduh ya, bolak-balik ini. Nah, ini yang bikin susah nih kalau ini agak sedikit susah ya. Ya, jadi akses request harus diuji setiap saat. Nah, ini yang menjadi susah ya. Karena tujuannya kalau bisa aksesnya sekali ya, authentication-nya sekali terus berkali-kali, nggak usah pakai itu lagi ya, nggak usah autentikasi. Oke Pak, boleh gitu, tetapi aksesnya harus dibatasi lagi. Oke, masuk ke sini lagi, balas lagi, masuk ke sini lagi, token masih sama nggak? Masuk sini lagi, tokennya mana? Masih ini lagi, tokennya mana? Jadi jangan sampai kalau dia udah sampai ke state yang nomor 3 nggak perlu token lagi, Pak. Kan tadi dia udah autentikasi, Pak. Udah akses gini, udah ngelihat directory ini, untuk directory selanjutnya lagi nggak perlu lah kita dia kan udah masuk ke directory ini, dia udah tahu lah. Berarti nggak. Nah itu yang nggak boleh ya. Ya. Terus ada lagi ini juga saya nggak tahu ya ini masuknya ke dalam ini ya, tapi ini adalah salah satu contoh lagi nih. Hmm, Kadang-kadang ada ya, misalnya transaksinya lama. Saat ke sana, misalnya kita ada akses yang namanya bayar gitu ya. Kita di e-commerce, tombol sudah segala macam, oke bayar, klik bayar, saat lama ya, lama.
Nah, instruksinya, jangan tekan tombol lebih dari sekali, nanti kamu di apa namanya di charge 2 kali gitu ya. Nah, instruksi seperti ini tuh nggak efektif karena orang-orang bilang, wah ini lama nih, jangan-jangan saya belum pencet-pencet lagi gitu ya. Ya. Nah, berikutnya lagi nih. Nah, ini juga orang mengatakan counter intuitif ya. Pisahkan kerahasiaan dengan desain pengamanan. Contoh nih, contoh misalnya gini. Kita kalau kita mendesain sesuatu ya, kita ditanya algoritma kriptografinya pakai apa? Oh, saya pakai AES 256 gitu. Wah, kan ketahuan Pak nanti algoritmanya. Masalahnya bukan ketahuan algoritmanya ya. Yang penting tuh kuncinya. Ya, kuncinya tetap harus dirahasiakan. Algoritmanya boleh dibuka. Jadi dari segi desain ya, desain itu malah bagusnya tuh open karena orang bisa menguji desainnya ya. Kuncinya sih tentu saja tidak, tapi desainnya bisa dirahasiakan, bisa juga dibuka ya. Untuk militer memang beda ya, ini kita besarkan ya. Untuk yang umum tuh open design it's a good idea gitu ya. Contoh juga algoritma kriptografi itu kan yang bagus adalah algoritma yang terbuka, algoritmanya diketahui orang ya. Contoh algoritma kriptografi itu kan yang dipakai, yang lazim dipakai kan algoritmanya terbuka, orang tahu. Wah Pak, kalau tahu algoritmanya nanti bisa segitu. Enggak, kekuatan dari algoritmanya itu bukan dari obscurity. Orang tidak boleh tahu algoritmanya, bukan, tetapi orang menjaga kuncinya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita open design itu lawannya security through obscurity. Jadi kalau ditanya ini algoritmanya apa? Oh rahasia itu Pak. Oh berarti itu tidak secure. Karena bagaimana saya bisa tahu Anda itu secure kalau algoritmanya aja Anda rahasiakan. Jangan sampai dia algoritmanya dipikir, oh aman luar biasa. Katanya algoritmanya dia cuma XOR gitu. Dia pikir udah paling aman ya seluruh dunia. Padahal ini algoritma dengan gampang ya. Atau ada lagi tuh orang yang bilang, wah ini algoritma kriptografinya keren Pak, ini gini-gini. Kami rahasiakan. Padahal dia cuma pakai base 64, bukan algoritma kriptografi itu ya. Gitu. Ya, jadi tingkat kerahasiaan software bergantung kepada kerahasiaan desain, misalnya gitu ya. Ini harus dihindari yang kayak gini ya. Karena kalau desainnya bocor, berarti gagal keamanannya, ini nggak bagus ya. Jadi desainnya bocor pun orang nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi kekuatan dari sebuah desain yang bagus adalah kalau desainnya itu bocor, orang pun tidak bisa apa-apa. Contoh, kita tahu di depan ini ada gerbang, misalnya kita tahu gerbang. Ya orang tahu ada gerbang. Gerbangnya kita kasih gembok yang hebat gitu ya. Ya dia tahu ada desainnya, ada gerbang ya. Ada gerbang dan ada gembok. Tapi kalau gemboknya kuat, ya tetap kuat gitu kan ya. Bukan berarti di situ lewatnya apa? Oh itu rahasia Pak, dikasih pohon-pohonan ya. Padahal di situ belakangnya ada gerbang ya. Begitu orang tahu ini ada gerbang gitu. Gerbangnya nggak dikunci misalnya. Cuma dikasih gerbang aja. Oh berarti itu jelek ya, secara desain body ada gerbangnya dirahasiakan bahwa pintu gerbangnya ada di situ tapi nggak ada kuncinya ya, berarti oh jelek ya. Nah dengan ini contohnya, jadi berarti desain itu bisa direview ya, scrutiny. Jadi ketika kita mendesain sebuah sistem, desain itu boleh direview ya. Ya. Sehingga kalau kita di desainnya ada desain-desain yang ya quote unquote hard coding, maka ini berbahaya karena dalam desainnya ada, ini kok ditaruh di dalam desainnya seperti itu ya. Jadi udah nggak benar dari segi desainnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi ya. Kalau nggak ada, jempol lagi. Pusing ya, banyak ya ini ya prinsip. Nggak, tapi ini prinsip-prinsip ini tuh kita pegang ya ketika kita nanti ngedesain, kita tahu oh iya kita bisa memikirkan iya untuk requirement yang diminta itu. Nah, ketika kita desainnya, oh kita bisa prinsip mana yang mau kita pakai ya. Nah, jadi kalau dengan open design nanti kita lihat lagi di belakang bahwa kalau ada orang sudah pernah mendesain, kita pakai aja ya desain itu. Jadi jangan kita reinvent the wheel ya. Kita pakai desainnya, oh desainnya kayak gitu ya. Tinggal nanti kuncinya aja yang kita rahasiakan ya. Nah, ini juga yang agak counter intuitif ya. Mekanisme yang sama ya yang digunakan dalam proses dan tingkat otoritas yang berbeda itu tidak boleh digunakan bersama. Misalnya ada satu function ya, functionnya itu adalah misalnya gini, function untuk membuka file ya, misalnya ada function ya, function apa open, function itu untuk membuka file atau membuka data, membuka konfigurasi open file gitu ya misalnya. Oke. Nah, open file ini digunakan oleh orang yang berbeda. User juga mengakses open file ini
ada fungsi itu ya, user membutuhkan fungsi open file, admin membutuhkan fungsi open file. Nah, terus operator menggunakan open file. Yang kayak gini, ini tidak boleh satu fungsi ini digunakan bersama-sama. Dengan artian apa? Yang ini tuh untuk si user kita buatkan beda lagi ya. Ya open file juga, tapi open file yang pertama itu untuk user ya. Jadi ini adalah function-function atau library-library untuk user ya, yang bisa diakses oleh user. Yang ini adalah function-function yang diakses oleh admin gitu. Sehingga ini beda. Itulah sebabnya kadang untuk kita membuat aplikasi lebih secure, aplikasi yang dipakai untuk maintenance dengan aplikasi yang dipakai untuk user itu berbeda. Database-nya boleh sama, ininya boleh sama, tetapi aplikasinya beda. Webnya juga beda, URL-nya beda gitu ya. Jadi dia misalnya ini ada fungsi yang sama ya, fungsinya sama ya, tapi diimplementasikan dengan di dua tempat yang berbeda gitu ya. Ini misalnya fungsinya sama gitu ya. Tadi misalnya fungsi open file atau fungsi open configuration ya. Jadi jangan sampai ini ada satu fungsi yang sama, ini kan fungsinya sama Pak. Yang ini tuh ini pakai yang ini pakai yang ini juga gitu ya. Kan sama Pak. Nah, kadang-kadang tuh takutnya apa? Kalau kini kebocoran informasi si admin lagi masukin ke sini, terus servernya di-crash kan, di sini tuh masih ada sisa-sisa data yang di admin gitu ya, sehingga nanti user nggak sengaja bisa ngakses ke sini. Ya ini kejadian tuh kayak gini-gini tuh, tapi levelnya mesin fotokopi ya, mesin fotokopi itu untuk fotokopi admin dengan fotokopi user tuh harus beda ya di perusahaan. Kenapa? Karena fotokopi itu kalau sekarang mesin fotokopi itu ternyata printer ya. Jadi filenya itu misalnya kita mau fotokopi kertasnya itu sama dia di scan dulu, dimasukin file, terus habis itu di print gitu. Nah kalau fotokopinya itu biasanya harusnya kalau udah selesai filenya itu di dalam cache-nya itu di delete ya. Kalau dia enggak crash itu filenya masih ada di situ, sehingga orang yang fotokopi berikutnya sebenarnya bisa ngelihat ya file yang tadi udah di print apa gitu ya. Dan pernah juga kami ini juga menemukan itu ya, gitu. Ada cache yang di situnya terlalu sensitif ya data. Ya. Jadi list common mechanism itu maksudnya kalau kita punya mekanisme yang sama, tetap harus kita buat dua kali. Ya, jadi kalau misalnya di sini ini pakai aplikasi user, ini aplikasi yang pertama, ini aplikasi yang kedua. Ya. Meskipun fiturnya banyak yang sama, ini dua-duanya beda, ya beda aplikasi. Dan kalau perlu beda server, meskipun di belakangnya ini database-nya sama ya misalnya. Ya, kebetulan sama gitu ya, tapi aplikasinya beda. Ya. Jadi ini kita memang lagi-lagi ya kotak-kotakan ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi udah sentuh sedikit psychological acceptance. Maksudnya gimana? Security mechanism should be designed to maximize usage, adoption, and automatic application. Ya, maksudnya jika penerapan pengamanan diusahakan jadi jika pengamanan itu susah menyulitkan user, maka user akan nge-bypass. Jadi penerapan pengamanan diusahakan tidak menyulitkan user. Ya. Jika tidak akan terjadi masalah keamanan di tempat lain. Misalnya desain di ini kita bilang password harus kompleks dan sering diubah. Waduh ini ya. Ini kelihatannya gampang ya. Tapi user tadi misalnya harus misalnya diubahnya apa? Sebulan sekali ya, harus kompleks minimal misalnya 14 karakter segala macam. Maka yang terjadi apa? User akan membuat hard copy dari itu dipasang di komputer gitu. Ya. Jadi ini contoh ya, contoh aja. Ada hal yang lain. Itu kayak orang kalau ada orang yang mendesain, saya lupa ya gambarnya, saya ada fotonya itu ya. Misalnya ada ini ya, ada peta itu ini saya sorry ini ya. Ya ini user harus ke tempat ini gitu ya. Kan paling gampang tuh straight gitu ya. Tapi kalau dia ada jalan ya, jalannya tuh kayak ke sini ya. Jalannya yang dibuat jalan ke sini ya, ke sana terus baru ke sini gitu ya. Sementara di sini ada ini misalnya di sini taman ya, taman atau apa gitu ya. Nah, akibatnya Pak, orang jalan aja lewat taman ini ya. Sana kan. Karena ini wah ini jauh dulu, muter dulu ya. Lewatnya taman itu. Karena ini konsep desainnya salah gitu ya. Oh ya, berarti kalau gitu mungkin di sini tambahin apa segala macam sehingga orang tidak membypass ini meskipun rada marah-marah ya. Tapi kalau dibuat sulit terus ada celah maka user akan memanfaatkan celah tersebut gitu. Tadi juga sama ya. Password harus sering diubah, sering diubah. Dia ya udahlah passwordnya hanya dua aja ya. Password yang satu ya. Password satu. Kalau udah selesai, harus ganti. Dia kasih password dua.
Oke, udah selesai. Balik lagi password 1, balik lagi password 2 ya. 2 itu aja bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Karena susah Pak ingatnya nih. Kebetulan nih udah saya mudah angan ini. Wah, berarti nggak boleh. Berarti harus ada tidak boleh menggunakan 2 password terakhir. Bah, jadi agak susah ya. Jadi ini. Ya jadi berarti kalau passwordnya harus berubah jadi 1, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya. Jadi ini masalah yang ya. Jadi penerapan pengamanan itu harus mudah digunakan, ya. Tidak mengubah accessibility, jadi nggak complicated ya. Terus transparan terhadap bunga. Maksudnya transparan ini adalah kenapa itu harus dilakukan, itu harus jelas. Kenapa password harus diubah secara berkala? Kenapa harus pakai antivirus dan seterusnya. Jadi itu ya tadi pengamanan-pengamanan itu kita jelaskan kepada pengguna. Maksudnya transparan itu jelas value-nya, jelas kenapa harus dilakukan sehingga pengguna itu bisa menerima. Ya. Kalau enggak, pengguna akan merasa ini security ini bikin susah kerjaan kita aja gitu ya. Ya, sehingga dia akan mencoba membypass. Ya, tapi kalau kita jelaskan, iya dia suka nggak suka, tapi dia tahu, iya oke lah, saya paham kenapa itu harus dilakukan seperti itu. Nah, ini yang mungkin, iya ini yang terakhir ya. Nanti kita lihat ya. Leveraging existing components, maksudnya ini adalah komponen atau layanan yang sudah tersedia, ya sudah dibuat orang lain, pakai aja. Daripada kita membuat sendiri. Membuat sendiri itu adalah sesuatu yang tidak disarankan ya. It's a no unless you are very 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 good at it gitu ya. Contoh, algoritma kriptografi, ya kita pakai yang sudah terbukti aman aja. Misalnya pakai ya sekarang ya AES 256, pakai itu aja. Udah pakai AES 256 misalnya ya. Dah, terus RSA berapa ya kita pakai itu. Jadi kalau misalnya ada ini, Pak, kami membuat aplikasi, wah algoritmanya punyaan kita sendiri. Nah, algoritma kita ya sendiri. Ini dapat kita katakan ini karena belum direview ini nggak aman deh. Yang ini lebih aman ya. Karena kita fokusnya adalah kita mengembangkan aplikasi bukan mengembangkan algoritma kriptografi. Ya. Sama juga misalnya gini, ada fungsi untuk melakukan autentikasi ya, untuk melakukan login ya, autentikasi ya. Nah, kita pakai library yang sudah disediakan orang-orang ya. Jadi misalnya ada 3 jenis library, mau pakai yang ini, mau pakai ini, pakai ini. Oh, yang ini paling gampang, yang ini harus pakai two factor authentication, yang ini harus pakai apa gitu ya. Saya pakainya ini karena requirement-nya membutuhkan 2FA, jadi saya pakai yang ini, gitu ya. Jangan pakai yang ini. Nah, ini juga biasanya kita bisa ngelihat yang kayak gini gitu ya. Kita gunakan atau kita ini sebenarnya maksudnya leveraging gunakan yang sudah ada ya. Kita contek aja yang sudah ada daripada kita kembangkan sendiri gitu ya. Ya, jadi dalam segi jadi ini di satu sisi kita gunakan komponen-komponen yang sudah ada. Tuh kayak kalau di hardware tuh common nih, karena kita nggak mungkin membuat transistor sendiri, buat komponen sendiri. Jadi kita cari komponen yang udah ada. Tapi kalau software karena dikiranya buat software itu gampang, maka orang udahlah kita buat function sendiri ya. Nah, ini it's a no-no. Jadi lebih baik kita cari yang sudah ada ya. Jadi menggunakan sudah ada itu adalah sesuatu hal yang baik ya. Nah, tadi ya kalau kita bicara tentang CIA ini umum-umum aja ya. Tapi ini nanti ini sangat bergantung pada aplikasinya. Misalnya confidentiality design, nah kita menggunakan kriptografi. Berarti pemilihan algoritmanya apa dulu ya? Ini harusnya ada sebelah ini ya, kita cari dengan pemilihan algoritmanya ya. Berarti algoritma yang mana ya? Yang mana yang kita pilih. Terus panjangnya kunci juga harus kita pilih ya. Ini sebentar, ini taruh di sini ya. Algoritma itu kenapa kita mau pakai simetrik, asimetrik ini biasanya masalah performance ya, karena kalau asimetrik itu memang bagus, tapi secara performance dia membutuhkan computing resources yang lebih tinggi. Jadi biasanya kita kombinasi hibrid ya, asimetrik digunakan untuk key exchange, simetriknya nanti untuk digunakan untuk melakukan di operasionalnya gitu. Pemilihan panjang kunci ini juga sama ya. Misalnya kalau kita bicara tentang ini kuncinya berapa? 256 bit kah? Ini biasanya dikaitkan dengan teknologi. Nanti kita bisa habis ini kita bahas terpisah ya. Kemudian bisa juga kita kalau untuk authentication-nya harus menggunakan digital certificate ya, untuk bisa juga kita sebutkan begitu. Nah, tadi kalau kita bilang pemilihan kunci itu sebetulnya
bergantung kepada seberapa susah orang melakukan penyerangan terhadap itu, ya, penyerangan terhadap algoritma itu. Salah satu yang lazim dilakukan dalam penyerangan adalah, adalah untuk melakukan brute force attack. Brute force attack itu maksudnya coba-coba ya, coba-coba. Nah ini coba-coba ini cobain terus ya, misalnya panjang kuncinya dulu misalnya kayak Dash tuh ya, Dash tuh cuma 56 bit ya. Itu ya. Sehingga kalau coba-coba semua itu kan ada 2 × 56 kombinasi ya. Ini banyak sih, banyak, tapi ini sudah dapat dilakukan dengan computing power yang sekarang ada. Komputer kita itu untuk mencoba 2 × 56 kombinasi itu bisa. Ya. Jadi ini secara teknologi, ya, teknologi kini bisa ya, bisa melakukan ini. Jadi ini nggak bagus lagi, makanya diperpanjang. Oh oke, ya. Ini coba-coba. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu ada cara bagaimana kita mengatasinya. Salah satunya itu ada yang bagus juga nih, ada Arjen Lenstra ya, salah satu pakar kriptografi. Dia buat website namanya Keylength ya. Keylength.com itu misalnya kita ingin buat aplikasi, nanti dia tanya aplikasinya ini mau dipakai berapa lama? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Terus nanti dia akan memberikan suggestion. Oke, kalau private key crypto system bagusnya algoritma ini minimal panjang kuncinya segini. Kalau public crypto system algoritma yang ini minimal kuncinya ini panjangnya ya, minimal yang kalau algoritma yang kedua minimal panjangnya sekian gitu ya. Jadi pemilihan kunci ini dilakukan untuk masalah kuat terhadap attack yang terjadi atau yang dimiliki oleh teknologi saat ini. Kita meremaja teknologi saat ini itu akan tetap karena humor ya akan meningkat 2 kali kehebatannya, 2 kali setiap tahun atau sebenarnya lebih tepatnya 18 bulan, maka kemampuan computing kita untuk melakukan brute force itu meningkat terus ya 2 kali. Dan nanti juga kalau kita bicara tentang kuantum ya, kuantum komputer nanti banyak hal yang bubar jalan juga ya. Karena algoritma sekarang itu akan sangat rentan terhadap attack yang dilakukan dengan mesin kuantum. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau confidentiality design pemilihan itu ya. Nah ini tadi ya. Jadi nantinya, nah di dalam requirement kita bisa menginstruksikan ini ya. Untuk saat ini ya requirement-nya adalah ini ya. Misalnya nih. Ya. Sehingga nanti ini ketika ini dilakukan oleh desain ya, desain bisa mengacu ini, kemudian nanti developer juga akan menggunakan standar ini sehingga developernya itu tahu udah awal-awal oh iya ini pakai AS256 maka dia akan mengambil library yang sesuai dengan itu ya framework atau bahasa pemrogramannya dan semuanya ada nih biasanya. Tinggal lihat, oke saya akan pakai yang itu, saya tidak pakai yang lain karena requirement-nya demikian ya, terus penggunaannya desainnya seperti ini, si developer akan mudah ya mengimplementasikannya. Jadi ini semuanya tuh tidak bikin susah ya sebetulnya, membuatnya menjadi mudah, developer bisa melakukan dengan mudah. Integrity juga sama ya, kita bisa bilang oh integrity harus menggunakan hash function. Misalnya oh sekarang sudah tidak boleh lagi pakai MD5, kita akan pakai ini, ya, itu ini ya. Nanti tinggal diimplementasikan aja. Dan bagaimana kita menyimpan kuncinya gitu ya. Dan yang terakhir kalau kita bicara CIA, maka availability untuk menghindari DOS attack gimana? Nah, desainnya adalah gimana kita melakukan redundancy gitu ya. Wah tadi ya berarti kita harus punya misalnya ada servernya 2 gitu ya. Jadi nanti database-nya ada 2. Jadi nanti kalau ngirim data ini akan dikirim ke sana dan juga akan dikirimkan sini secara serentak. Nah, nggak tahu lah gimana caranya gitu ya. Tapi dari konsep desainnya sudah memikirkan, oh saya desainnya ini harus redundant ya. Nah, ini harus memikirkan itu. Kemudian nanti juga dari desainnya juga mekanisme backup dan restore. Kalau ini jalan, misalnya dalam sistem kita didesain setiap malam berhenti 1 jam karena kita akan melakukan proses backup. Misalnya ya takut database-nya nggak konsisten, maka dilakukan seperti itu. Atau oke kita backup database yang ini, maka untuk 1 jam 2 jam ke depan kalau ada transaksi kita tampung di sini dulu ya. Itu adalah transaksi ketika kita melakukan backup seperti ini, nanti setelah selesai baru kita masukkan lagi ya untuk sinkronisasi lagi gitu. Nah, ini tuh biasanya
terkait dengan kinerja ya, kinerja dan biasanya ini juga selain kinerja terkait dengan dolar juga ya. Karena kalau kita buat redundancy-nya lebih dari satu, oh kita server harus ada tiga, di satu di data center, satu di DRC, satu lagi di DRC nomor dua gitu kan. Itu berarti kan mahal ya, udah malah kompleks dan juga mahal ya. Dan juga ketika kita harus melakukan proses kiriman data, wah kita tunggu sampai tiganya merespon semua, berarti performance-nya turun ya. Dan juga kalau kita misalnya melihat ini, oh ya ini harus pakai RSA 496 atau apa, berarti terlalu besar ya dan seterusnya. Nah ini merupakan pertimbangan-pertimbangan ketika desain ya. Jadi ketika orang melakukan desain, sama seperti halnya ketika orang melakukan desain diminta untuk mendesain sebuah rumah, tolong desainkan rumah. Nah dia akan lihat Bapak mintanya apa? Requirement-nya udah ada ya. Kemarin udah ada requirement-nya, maka si desain akan mendesainkan sesuai dengan requirement itu. Oh, ini kantor untuk 50 orang. Oke. Tony, oh ini aplikasi harus bisa diakses kan karena 50 orang. Oke. Oh, ini aplikasi harus ini misalnya kita membuat aplikasi untuk melihat apa World Cup, skor World Cup gitu kan. Waduh, skor World Cup nih jutaan orang ya kalau lagi pertandingan berlangsung kan orang-orang kan lihat itu. Wah, gimana nih akses jutaan orang ya? Kan desainnya kan sangat berbeda dengan kita buat website pribadi gitu ya. Kan sangat beda desainnya. Ya, jadi ini kita desain baru kita lihat tadi dari requirement tadi kita buatkan desainnya. Nah, desainnya itu dengan memperhatikan beberapa hal yang tadi kita diskusikan. Gitu. Oke, silakan. Sekarang sudah materinya, tinggal sekarang kalau kalau ada pertanyaan, nanti materi saya kirimkan. Silakan. Kalau tidak ada, jempol. Iya, straightforward ya. Nggak apa-apa ya. Jadi oke. Nah, ini nanti oke ya Said, go ahead.